Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara kita di lapangan. Karena kebetulan saya juga ini saudaraku ya, saya mau berangkat ini, saya singgah lagi ngonten seperti biasanya. Karena ini sudah agak mulai panas ya. Begini saudara ya, ini ada pertanyaan, saya janji saya katakan tunggu konten saya 2-3 hari sampai 4 hari. Mudah-mudahan saya akan angkat mengenai sekatan, karena kemarin itu saya juga membahas mengenai sekatan, tetapi ada pertanyaan ini saudara kita. Ini yang biasa, ini sering bertanya juga saudaraku ya. Ini dia Pipoi atas nama Abidin dari Palu. Saya catat saudaraku karena panjang dia punya pertanyaan lagi, saya akan angkat ini ya. Saya akan angkat ini pertanyaannya saudara kita ini. Abidin dari Palu, dia punya channel ini Pipoi. Jadi terima kasih banyak saudaraku. Saya akan bacakan ya. Sebelumnya saya lanjut kontenku ini saudaraku, tolong disimak videonya. Mudah-mudahan ada pembelajaran kita dapat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saudaraku dimanapun anda berada. Oke, saya bacakan saudaraku ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Abidin dari Palu. Saya mau tanya lagi nih Bang, ini gedung 4x11 3 lantai, ukuran poin 3x4, lantai bawah belum saya sekat, cuman pakai sekat lar ya. Arti dari lar itu saudaraku lubang antara ruang ya. Lar itu lubang antara ruang, antar ruang, itu kepanjangannya. Lar itu kesingkatan. Apakah bisa saya sekat lagi? Saya ulang ya, apakah bisa saya sekat lagi dan berapa jaraknya dari sekat lar ke belakang? Mohon petunjuknya. Terima kasih banyak ya saudaraku. Jadi saya ini mau jelaskan lagi mengenai saudara kita ini, karena saya ini perjalanan lagi saudaraku ya. Karena memang perlu itu tanggung jawab saya, karena apalagi saya janji. Begini saudara-saudara ya. Sebenarnya saya sudah bahas mengenai adanya sekat, tapi ini kan lain lagi, ini kan 3 lantai ya. Kalau ukuran 4x11 itu berarti ukuran standar, dia masuk standar. 4x11, 5x10 itu standar ya istilahnya. Tetapi lantainya ya lumayan, 3 lantai saudaraku ya. Ya 3 lantai. Berarti kalau mengenai itu lantainya, dan dia tanyakan juga di sini mengenai adanya poin 3x4. Kalau poinnya itu istilahnya posnya di atas. Ya, poinnya. Lubang masuknya burung itu di atas, kayak LMB lubang masuk. Kalau poin itu yang segi 4, yang kayak WC di dalam itu, yang pos bahasanya poin. Ini 3x4 luar biasa. Saya jempol ukurannya saudaraku, bagus sekali ya. Ya, ini Abidin dari Palu. Jadi kalau saudara mau mengambil langkah dengan cara sekat itu yang paling bagus, yang paling efisien, tergantung dari gimana cara sekat dengan ukuran bangunan itu. Kita sesuaikan dengan ukuran bangunannya. Mengenai bangunan nanti kita lihat itu gimana cara ukuran bangunannya, berapa luas, panjang kali lebar kali ketinggian ya. Baru kita adakan sekat. Dan berapa lama bangunan saudara ya, berapa lama bangunan saudara, karena di sini tidak ada lamanya. Hanya dia di sini jelaskan dia punya gedung 4x11 3 lantai, dan dia punya poin ukuran 3x4. Jadi tolong saudaraku ya, kita harus profesional, kita harus konsisten mengenai adanya sekatan ya, mengadakan sekatan lar. Itu kalau 4x11 berarti kita ini ruangan terjun. Kalau ruangan terjun saya tidak tahu ini apakah dia punya lubang sirsak atau terjun. Kalau terjun itu kan saya sudah jelaskan saudaraku ya, jangan adakan sekat gantung dan jangan adakan sekat dari bawah ke atas tengah, harus sekat full. Ya, itu pembahasan saya saudaraku ya, harus sekat full. Jadi
Tolong saudaraku ya, kita betul-betul harus memahami apa yang saya maksud, apa yang saya perjelaskan mengenai adanya sekat. Karena mengenai adanya walet itu tidak sembarang melihat dari dalam ruangan RBW. Mengenai adanya ruangan RBW itu harus betul-betul kita konsisten bagian dalam. Jadi jangan asal sekat. Mengenai adanya sekat itu, kalau kita sekat itu asal-asalang sembrono itu biasa fatal bagi walet. Kenapa saya katakan fatal bagi walet? Karena burung walet itu dia menginginkan tempat itu yang nyaman, yang punya kelembaban, aman, dan suhunya harus tercapai apa yang diinginkan dia. Nah, itu yang saya maksud saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu, ini pertanyaan saudara kita ini dari Palu, Abidin. Terima kasih banyak karena sering saya lihat di pertanyaannya masuk ya. Dan ada juga pertanyaan dari Sabah Malaysia, tapi belum saya sempat, mohon maaf ya, belum saya sempat angkat. Karena kebetulan ini saya singgah konten, ini masih ada saya mau survei ya saudaraku ya, mohon maaf ya. Tapi ini tanggung jawab, karena memang saya janji 2-3 hari saya punya video akan tayang. Jadi tolong saudaraku, tolong di-share sama teman-teman. Ya, karena banyak teman-teman itu tidak sempat nonton. Jadi lanjut dari itu saudara, mengenai adanya sekat telar. Itu kita sekat kalau lubang terjun dari atas lantai 3, lantai 2 sampai lantai bawah, kita adakan sekat itu. Jangan sekat, saya ulangnya, jangan sekat gantung dan jangan sekat dari bawah setengah, harus full. Kenapa saya katakan full? Karena ada efek nanti di walet kalau sudah padat. Memang kalau masih kurang walet tidak jadi masalah. Tetapi kalau sudah padat walet, biasa kanakan itu biasa terganggu, biasa sering jatuh, apalagi kalau ruangan terjun. Kalau ruangan terjun itu dari bawah dia itu kanakan dia terbang naik di atas, kalau dia belum mampu biasanya itu kanakan jatuh, apalagi kalau ada kolam di bawah. Ya, pesan saya saudaraku ya, kalau ada kolam kita pasang di bawah sesuai dengan ukuran itu lubang, bahasanya itu lubang mulut naga ya, bahasa canggihnya lubang mulut naga ya. Itu bahasa canggihnya. Kalau ada kolam di bawah, diusahakan kita pasang itu kayak rang di bawah yang plastik, supaya kalau kanakan walet jatuh di bawah tidak langsung ke air, dia bisa nyangkut di situ ya. Jadi dia tidak apa-apa, dia masih bisa sempat terbang lagi. Kalau kanakan yang baru belajar terbang, itu saudaraku ya. Jadi itu bahasa yang kita mau sekat ke belakang, karena ini ukurannya 11 saudara, tidak usah terlalu banyak sekat. Saya kan sudah jelaskan kemarin, tetapi bukan pertanyaan saudara-saudara. Kalau tidak salah itu pertanyaan itu dari mana ya? Yang jelasnya ada pertanyaan saya angkat kemarin mengenai juga adanya ini ya. Justru itu saudara-saudara, saya katakan kalau saya ngonteng, saya tayang, video saya tayang, tolong diikutin. Biar bukan pertanyaan saudara, tetap kita ikuti karena ada ilmu yang bisa kita resapi di situ. Ada ilmu yang kita bisa resap, kita ambil agar supaya saudara kita itu bisa mempraktekkan di lapangan maupun di dalam ruangan RBW masing-masing ya saudara ya. Itu yang saya mau. Jangan nanti pertanyaan saudara saya jawab itu baru itu yang kita lakukan. Justru hanya kalau pertanyaan saudara harus saya fokus menjawab. Tetapi kalau ada pertanyaan lain yang saya jawab pertanyaan saudara, kita ikut itu. Siapa tahu kalau ada di situ kita bisa petik, bisa kita ambil. Berguna, karena itu di dunia walet itu betul-betul kita itu banyak harus kita pahami di dalam ruangan RBW. Karena rahasianya itu walet, kalau mengenai ini sukses sarang walet itu di dalam ruangan RBW yang paling harus kita betul-betul perhatikan. Di situ intinya ya. Yang mana saya katakan intinya terutama tadi itu mengenai suaranya, kelembabannya, suhu udaranya, berapa ukuran maksimal, begitupun juga udara, begitupun juga suhu kelembaban. Karena suhu itu datangnya dari angin, tetapi kelembaban itu datangnya dari air. Tergantung dari saudara gimana ya cara mengatur, saya ulang ya, cara mengatur suhunya di dalam. Karena saya sudah jelaskan semua secara mendetail. Ya, oke. Jadi lanjut lagi, itu tadi saya kembali ke sekat telar. Ukuran yang kita prei, kalau 4 meter kita prei itu antara 80 sampai 90, bisa juga kita ambil 100. Tetapi kalau itu yang full, yang kosong itu kita ambil pinggir. Ya, yang jelasnya kita halangi itu pantulan cahaya matahari yang masuk di dalam ruangan RBW.
adanya pantulan, karena itu pantulan matahari kalau dia masuk di dalam ruangan RB itu sangat-sangat fatal bagi walet, sangat-sangat fatal bagi walet. Ya, jadi kita itu kan itu bahasa sekat atau bahasa pailin, itu kita gimana cara supaya walet itu bisa gelap di dalam ruangannya, karena walet sangat membutuhkan ruangan yang gelap. Saya ulang ya, burung walet sangat membutuhkan ruangan yang gelap agar supaya bisa beradaptasi, berkoloni, dan dia akan bikin polesan sampai bikin sarang. Itu yang diinginkan walet ya saudara ya, itu yang sangat diinginkan walet. Ya, jadi sudah paham saudara apa yang saya maksud ya. Jadi mengenai sekat saudara-saudara ya, mengenai sekat atau bahasa pailin, tergantung kalau di ruangan ya, cukup kita adakan pailing itu. Kan saya sudah jelaskan, sebenarnya walet suka itu ruangan yang transparan luas, jangan dihalangin karena itu kan ukuran 11. Ya, walet kan terbang, kita itu manusia kan jalan. Ya, jadi kita harus masing-masing porsi tersendiri. Makanya saya katakan kalau terjun di dunia walet harus kita betul-betul itu mendalami namanya bahasa walet. Bahasa kasarnya ya bahasa walet, artinya itu bahasa walet. Kita harus ikuti kemauannya walet. Kita harus ikuti kemauannya walet karena walet itu sensitif, peka juga, dan walet itu bisa bersahabat. Kenapa saya katakan bisa bersahabat? Walet biasa itu kalau kita panen sarang walet di dalam ruangan RBW, walet biasa dia bertengker di belakang kita. Ya, itu biasanya kalau walet sudah agak lama di dalam. Ya, saudaraku ya. Nah, itu. Jadi ini pertanyaan saudara kita Abidin ini ya, jangan terlalu banyak sekat di dalam saudaraku. Cukup di situ kita bendung. Ya, kita bendung di situ cahaya masuk ya. Karena ruangan ini 4 lebar, panjang berapa ya? 11 meter. Lantainya 3 ya, agak lumayan ini kalau mau berhasil saudaraku ya. Lumayan, mudah-mudahan bisa berhasil cepat supaya bisa nambah bangunan lagi ya ke depannya. Nah, jadi itu pesan saya saudara-saudaraku ya, karena mengenai adanya sekatan itu kita juga lihat itu yang mana yang kita gunakan, sekat apa yang kita gunakan. Kalau menurut saya saudaraku ya, jangan gunakan triples. Ya, jangan gunakan triples. Karena triples itu ada aroma bau yang pantangan yang tidak dia suka walet. Maksud saya yang tidak dia suka walet. Karena itu triples itu ada campuran bahan zat kimianya. Saya ulang ya. Kalau kita gunakan triples sekat itu ada campuran bahan zat kimia. Zat kimianya itu agak bau untuk walet, pedis. Lebih baik kita gunakan semacam kayak karpet yang tebal yang hitam, atau coklat tua, atau klasibor. Itu yang kita gunakan saudaraku ya, supaya waletnya aman di dalam, nyaman, tidak terganggu ya. Terutama itu kalau dia itu beradaptasi, apalagi kalau ada burung liar masuk ya. Itu yang kita betul-betul itu harus konsisten bagian di dalam. Dan kita harus tahu fasilitasnya di bagian dalam ya. Itu saudaraku ya. Jadi jangan dianggap remeh yang bagian di dalam saudaraku ya. Kalau masalah sekat itu saudaraku, bagi saya ini takaran saya ya, ilmu saya yang saya kasih keluar. Saya tidak pernah mengadakan namanya sekat itu kalau di bangunan saya, terkecuali itu di bagian LMB dari poit masuk cahaya di LMB-nya, lubang masuknya burung, baru saya sekat di dalam. Dan itu saya sekat di dalam itu pun juga itu saya batasi sekatnya. Karena itu kalau pantulan masuk itu kan memang sangat fatal buat burung walet ya, sangat fatal buat burung walet. Sedangkan kita ini menginginkan itu adanya namanya koloni. Sama semua bahasa koloni, bahasa populasi, perkembangbiaknya itu yang kita inginkan sebagai petani walet. Ya, saudara-saudara kita dimanapun Anda berada tanpa terkecuali sahabat-sahabatku. Ya, itu yang kita inginkan ya. Kenapa kita inginkan namanya populasinya walet, koloninya walet? Karena kita menginginkan itu adanya itu nanti itu saran. Gimana caranya banyak saran saudaraku kalau umpamanya populasi walet kurang? Ya, tidak mungkin banyak sarang kalau populasi walet kurang. Sedangkan walet itu tidak langsung bersarang semua kalau di dalam, bertahap.
bertahap itu walet. Beda dengan madu. Madu itu sekaligus dia datang kalau dia mau bikin sarang. Dia kompak. Ya, kayak satu platon, satu kompi. Beda kalau walet, bertahap itu. Nih ada bahasa di dunia walet ya. Nah, saya ini bahasa kalau saya utarakan mengenai adanya walet. Kalau walet itu seandainya walet bisa berbicara seperti kita kan, kita tidak tahu bahasanya walet ya. Seandainya seumpama saya kasih ini paparan contoh. Walet mengatakan kau duluan di situ bermalam. Apabila kau aman di sana, nyaman, tidak ada yang gangguan, nanti kita ngikut di belakang. Itu bahasa istilahnya bahasa penjabarannya itu. Kalau seandainya walet itu manusia, ya kan pernah saya jelaskan itu. Buktinya walet itu adalah sekaligus datang, tetapi walet suka juga berkeloni. Kenapa tidak sekaligus datang seperti madu? Kenapa? Nah, itu bahasa walet. Kau duluan masuk di dalam di situ bangunan RBW. Apabila kau aman di dalam, tidak ada yang gangguan, nyaman, nanti kita ngikut di belakang. Itu bahasa penjabarannya walet. Nah, itu ibaratkan ini satu contoh ya saudaraku ya. Ya, jadi paham apa yang sama saudaraku. Jadi oke. Saya lanjut mengenai itu adanya tadi sekatan. Jadi tolong saudara ya, saya tidak larang dan saya juga tidak suruh ya. Kalau kita punya bangunan itu silakan kita sekat-sekat, kita kamar-kamar, istilahnya pemisah-pemisah. Kan ada kemarin itu saya bahas itu mengenai adanya gimana sekat dengan palang. Nah ini saya angkat lagi ini istilahnya gelombang kedua, pertanyaan gelombang kedua ya. Seharusnya saya itu bahas ini harus yang sudah bertanya yang itu harus ikuti, tetapi kan masing-masing punya pertanyaan saudara itu tersendiri ya, ukuran RBW-nya beda. Nah itu seharusnya saya harus betul-betul ini saya angkat karena ini banyak pertanyaan masuk saudaraku ya. Jadi apa yang saya angkat itu mengenai pertanyaan saudara kita itu di lapangan, saya lihat dulu yang mana yang penting. Yang mana yang penting itu saya bahas supaya teman-teman nih yang ikut nonton itu bisa mempraktekkan juga, bisa dia petik itu ilmu di dalam. Insya Allah saudaraku, kalau saudara ikuti selalu konten saya, insya Allah calon sukses ke depannya. Kenapa saya katakan calon sukses? Karena ilmu yang saya salurkan itu yang bikin sukses saya, dan itu yang saya tangani sampai melebihi dari 2-3 bangunannya saudaraku. Itu yang saya gunakan di bangunan saya. Itu ilmu yang saya salurkan ke saudara. Begitupun juga yang saya tangani dan yang gagal. Ya. Nah, itu saudaraku ya. Saya tidak bisa berkata-kata, berbuat apa-apa seandainya saya tidak merasakan dulu. Justru itu pernah saya katakan, saya itu praktek dulu baru teori. Kalau di sekolah dulu itu teori dulu baru praktek. Kalau di sekolah masing-masing punya kekurangan dan masing-masing punya kelebihan, kurang dan lebihnya. Ya, kalau Allah itu tidak ada bahasa kurang dan lebihnya. Allah itu maha sempurna. Kita manusia itu gitu, kurang dan lebihnya, lebih dan kurangnya. Justru di situ saya pernah katakan tidak ada manusia itu sempurna di sisi dunia. Di dunia ini makhluk apapun itu ciptaannya terkecuali Allah yang maha kuasa, maha pencipta. Itu kita tuh manusia itu ya saling mengisi, saling sharing gimana caranya supaya kita konsultasi, saling memberikan masukan. Ya ada yang kita belum paham silakan nanya. Yang orang yang pernah merasakan itu di dunia walet, pernah dia paham itu mengenai adanya walet karena dia sudah rasakan. Ya semacam ada teman-teman di luar kita itu berikan masukan sama saudara, ya silakan terima. Jangan dari penjelajah 75 saja. Saya tidak pernah saya katakan tidak usah terlalu terima pendapatnya orang. Saya tidak pernah katakan gitu saudaraku. Saya katakan gimana caranya supaya lebih banyak ilmu itu kita saring, lebih banyak ilmu kita resapi lebih bagus ya. Itu yang penting, ilmu dalam kebaikan yang bisa jadi amanah, bisa jadi sadaqatul jariyah untuk masa depan saudara kita. Ya bisa jadi saudara punya ilmu, punya saudara teman-teman kita bisa salurkan anak-anak kita di belakangnya nanti cucu-cucu kita. Ya karena kita manusia itu tidak akan selalu begini umur, akan bertambah sama dengan walet.
Ya, kalau walet itu berhasil ya begitu juga, bertambah terus itu di dalam. Bertambah terus itu populasinya akan meningkat. Tetapi ada caranya. Caranya kita harus betul-betul itu harus tahu. Ayo gimana caranya mau meningkat kok selalu diganggu waletnya? Maksudnya diganggu itu selalu kita keluar masuk di ruangannya. Walet itu mau beradaptasi dengan nyaman, sampai-sampai walet itu tidak bisa nyaman. Kenapa saya katakan tidak bisa nyaman? Karena kita selalu keluar masuk. Kita keluar masuk, saudara keluar masuk, adanya rasa penasaran. Ya, dan itu pun saya juga angkat itu saudara karena saya juga pernah rasakan. Saya pernah rasakan saudara gitu. Selalu saya mau masuki saya punya bangunan itu, penasaran saya. Waktu saya masih pemula, waktu masih umur bangunan saya masih belia bahasanya, seandainya anak-anak. Itu seandainya anak itu masih belia. Tapi sekarang itu bosan sendiri, malas. Jangankan saya, itu saja kalau buka sarang walet di rumah itu saya ambil karyawan, saya sudah bosan. Bayangkan 2 minggu, capek juga kita itu ya, memanja. Sudah lagi itu kita gimana? Padahal kalau dipikir ini sudah uang ini, bukan bilang banyak uang saudaraku. Saya pernah katakan, kita harus syukuri ada dan tidak ada, tidak ada dan adanya kita harus syukuri. Sedikit banyaknya, banyak sedikitnya kita harus syukuri. Karena kenapa? Kalau banyak itu satu cobaan bagi Maha Pencipta dari Allah. Tidak ada cobaan juga cobaan kita sebagai manusia itu dari Allah. Begitupun juga yang sedikit. Jadi samakan semua. Ya, jangan nanti tidak ada mengeluh. Banyak lagi nanti tidak pernah syukur. Lebih banyak lagi nanti melebihi dari banyak. Saya akan lupa. Maksudnya lupa daratan. Bahasa canggihnya ya. Aduh. Bahasanya ya coy. Bahasa apanya ya. Bahasa kerennya sekarang anak-anak sekarang. Jadi itu saya sudah tadi saya sudah jabarkan mengenai adanya dunia walet. Secara merinci adanya tadi itu sekatan. Jadi saudaraku itu yang kita sekat ke belakang ya. Ini saudara saya. Ini dari Abidin dari Palu. Tolong ya saudaraku ya. Itu cara sekatnya ke belakang itu. Tidak usah terlalu banyak sekat. Kita cukup mengambil itu bagian dari belakang sudut. Kita tarik dari belakang sudut ke depan. Panjang sekatannya itu tergantung dari saudara. Banyak macam itu sekat berapa. Ya, sekat kita tidak apa-apa, kita bagi 2 sekatnya bagian di dalam. Tetapi jangan terlalu banyak sekat. Kita sekat karena kita yang pikirkan nanti itu waletnya itu baku bentur di dalam, baku tumbuh, baku bentur itu. Kalau sudah padat, karena kalau kita masuk di dalam itu biasa burung itu panik. Ya, panik itu burung. Kita buka pintu, kita masuk dalam itu langsung panik. Jadi kalau ruangan sempit baru kita banyak sekat, tambah pengat di dalam karena ruangan gelap. Banyak sekat. Ya, ada itu bahasa saudara itu kata bahasanya menurut bahasa saudara kita kalau banyak sekat itu cepat banyak sarang, cepat bertelur wale karena dia masuk di situ sembunyi. Menurut saya saudara-saudaraku ya yang saya alami, walet itu apabila walet mau bertelur pasti bikin sarang biar tidak ada sekat. Biar tidak ada sekat. Karena walet itu tahu sebelumnya dia bertelur, jauh sebelum dia mau bertelur dia sudah tahu dirinya. Sekian lama saya akan bertelur. Apa bedanya dengan manusia? Itulah kelebihan dikasih kita dengan begitu juga namanya hewan. Makhluk hidup. Burung. Kita itu kan kita mau lahir. Ini sudah berapa bulan kita ini umpamanya saudara-saudara kita punya keluarga, istri atau istri teman-teman atau siapa saja atau orang tua mereka, saudara-saudara kita. Pasti sudah berapa bulan dia punya kehamilan, kandungannya. Pasti dia tahu itu. Sekian bulan lagi nanti bisa bersalin, bisa melahirkan. Tidak jauh dari itu, kurang dan lebihnya tidak jauh dari itu dia akan melahirkan. Begitu juga walet, dia tahu takaran dirinya. Seandainya walet berbicara itu. Cara itu gimana caranya supaya kita betul-betul memahami namanya adanya di dunia walet. Ya bahasa sekat ya. Ini tas saya saudaraku ini, tempat lektok ini.
banyak yang panggil sebenarnya saudara, tapi saya juga sibuk di konten saya. Saudara kita, saya harus gimana caranya supaya saya tuntun, karena saya mau gimana cara saudara kita ini berhasil ya. Nah itu selalu pesan saya saudaraku, kita harus apapun yang kita lakukan, kita harus betul-betul itu harus konsisten ya. Kita harus hadapi namanya cobaan. Kalau di dunia walet banyak cobaannya itu saudara, banyak cobaannya. Mana bahasa-bahasa saudara kita di luar, oh banyak pantangannya begini kan, semua saya pernah saya jelaskan. Itu rasa penasarannya, gitu saudaraku ya. Bagian di dalam itu banyak predator ya, cobaan semua itu. Ada burung hantu itu, sampai saudara itu biasa tidak tidur malam karena trauma mendengar suara burung hantu. Apakah dia masuk di dalam ruangan itu lewat di ruangan LMB-nya, lubang masuknya apa tidak? Banyak itu saudaraku itu. Sampai dia itu ambil senapang, dia tembak itu malam itu, dia senter baru dia tembak itu burung hantu. Banyak ya. Banyak kendala itu di dunia walek saudara-saudara, kalau kita terjun di dunia walek. Justru itu saya katakan, kita harus betul-betul konsisten memahami di dunia perwaletan. Kebalikannya, kalau walek mau berhasil saudara-saudaraku, semua yang kita lakukan, semua yang kita alami itu semua akan terlupakan sesaat. Saya katakan, kenapa saya katakan terlupakan sesaat? Lama kita berjuang berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi semenjak kita berhasil, kita petik saran, kita jual saran itu, tidak mengingat lagi itu perjuangannya yang sudah terlewati, hanya tinggal kenangan. Nah itu. Jadi kita itu saudara kita sangat bersyukur kalau sudah mendapatkan sarang di dalam. Belum lama kita punya bangunan sudah dapat sarang di dalam, tapi diusahakan kita pacu ya. Ya kita pacu, kita punya bangunan konsisten selalu, jangan dianggap remeh. Terutama itu di kolam, karena selalu setiap saya bahas itu mengenai adanya gedung rumahan walet, bagian di dalam itu selalu saya ngikut itu adanya kelembaban dan suhu, adanya kelembaban suhu, itu suara inapnya di dalam, itu semua suara tarik, suara panggil, begitupun juga itu bagian predator. Nah itu kita harus konsisten bagian dalam situ. Begitupun juga itu arahnya itu, yang mana bilang suhu itu pengontrol di ventilasi, kita atur di situ saudara ya. Jangan asal pasang ventilasi, bahasanya mau saja, yang penting sudah berlubang. Jangan. Bagi kita, tetapi wale beda. Sama, saya kasih contoh ya. Saudara katakan, oh itu suaranya itu bagus sekali, merespon. Iya memang bagi saudara, tapi belum tentu wale dia suka. Belum tentu kebalikannya, kita katakan, oh itu suaranya tidak bagus, agak kurang merespon. Iya bagi saudara, tetapi wale belum tentu. Jangan kita lihat banyak walek di situ terbang langsung saudara katakan sudah merespon. Wah, bisa walek banyak begitu saudara tertipu di adanya itu pemancing. Walek di situ sampai ratusan di situ keliling itu. Tidak lama pergi semua lagi, hanya datang dia main. Jangan terkecoh. Ya. Biar bagaimana kan saya pernah katakan, biar bagaimana cantiknya itu pemanggilnya, begitupun tariknya, inapnya, kalau di dalamnya itu tidak memuaskan tidak akan tinggal. Namun tinggal lagi tidak mau banyak. Itu yang bikin kita stres. Itu yang bikin stres petani ya. Jadi begitu saudaraku ya. Jadi paham saudara apa yang saya maksud? Itulah tadi penjelasan mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Ini pertanyaan ini Pipoyi, ini adnya ini, nama channelnya kayaknya ini Pipoyi. Sering saya angkat ini, banyak pertanyaan juga saudara ini. Alhamdulillah, karena dia ini saya lihat ini betul-betul dia fokus. Ya saya doakan saudaraku, kita saling mendoakan, mudah-mudahan saudara-saudara bisa sukses ya. Bisa sukses. Dan ini pertanyaannya ini, gedung dia punya 4 meter kali 11. Ya 3 lantai ya, agak lumayan ini saudara gini karena 11. Ini dia punya ukuran poit 3 kali 4. Ya 3 kali 4 dia punya ukuran poit.
Nah, dia menanyakan mengenai adanya sekatan. Nah, itu cukup kita itu sekat, saudara-saudaraku, saya ulang ya. Itu cukup kita sekat itu yang bagian itu yang cahaya masuk. Yang mengenai adanya sekat yang bagian di belakang itu biar tidak terlalu banyak gitu sekat-sekat di situ, saudaraku. Tidak usah kita terlalu, burung itu suka sekali itu kalau dia itu meluas tempatnya terbang. Ya, kita pikirkan nanti, karena coba dia ikuti konten saya, telusuri konten saya, saudara, itu yang banyak itu yang punya itu bangunan Chinese itu, Cina ya, Chinese itu banyak sampai 1 ember itu burungnya dipungut karena banyak sekat-sekat di dalam. Karena itu waktunya dia masuk panen, karena dia sudah padat sarangnya, panik itu di dalam burung walet itu kalau dia masuk banyak sekat. Tetapi tidak apa-apa sekat, saya tidak larang sekat, tetapi atur itu sekatnya ya. Nah, pertanyaan di sini ya, gimana cara sekatnya yang bagusnya? Itu tadi saya tanyakan. Itu yang saya jawab tadi. Sekat itu ukuran kalau 4 meter itu lebar, kita sekat itu 3 meter lebih. Jangan saudara ambil lubang di tengah. Maksudnya kita di tengah kita pray, usahakan pinggir kiri atau kanan, kita pinggir di situ ya. Kan saya sudah jelaskan kemarin itu, saudaraku. Kemarin dulu kah itu? Ada itu, coba ikuti konten itu. Saudara itu sudah paham itu apa yang saya maksud. Ya, jadi lebih mendetail, lebih cepat paham. Nah, itu saudara ya. Jadi oke saudaraku, ini kan sudah menunjukkan waktu ini sudah setengah jam lebih karena saya mau perjalanan ini mau berangkat lagi karena saudara-saudara di sana itu karyawan saya sudah menunggu di sana. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan, apa saya jabarkan, paparkan di konten tutorial saya, mudah-mudahan saudara itu di sana itu bisa continue konsisten ya, profesional hadapi walet dan sabar. Jangan lupa berdoa ya saudaraku ya, jangan lupa berdoa. Dan pesan saya, kalau berhasil ingat yang orang yang di bawah yang tidak mampu ya, sekali-kali sisihkanlah hartanya ya. Harta kita sisihkan, sedekahkan, bahasanya sedekah itu tidak mengurangi rezeki saudaraku. Banyak yang bisa dibendung itu sedekah. Itu. Jadi okelah saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya saya gini, saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Begitupun juga apa yang saya utarakan mudah-mudahan bisa teresapi cepat ya. Inspirasi apa yang saya unak-unak saya, gimana caranya supaya bisa saudara-saudara itu bisa menerima dengan ikhlas lapang dada dan bisa mempraktekkan di luar lapangan. Sisa kita cerna, sisa kita saring ya. Yang tidak berkenan itu saudaraku jangan diambil. Yang bagusnya kita resapi, kita praktekkan. Oke? Jadi sekali lagi saudaraku saya ulangi, mohon maaf kalau ada kata-kata salah karena saya manusia biasa. Yang sempurna itu hanya Allah. Saya ulangi, yang sempurna itu hanya Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.